Selanjutnya dalam pertemuan keempat melanjutkan tentang penyertaan, di mana menjelaskan tentang bentuk keempat atau penganjur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau author materials. Perbedaannya adalah yang pertama adalah dalam penganjuran sarana yang yang digunakan diatur di dalam pasal 55 ayat 1 dan 2, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan yang dibujuk adalah author materialis. Yang ketiga adalah pelaku material atau author materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downflagen, yang pertama adalah sarana untuk melakukan tidak ditentukan atau tidak terbatas. Yang kedua dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruhnya itu disebut manus domina, sedangkan yang disuruh itu adalah minus manistra. Yang ketiga, pembuat material atau manus material tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak, yang pertama adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk kepedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang menyatakan bahwa jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur di dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita kebersihan dan lain-lain. Contohnya ketika seorang ratap tangis tentang kehidupannya misalnya. Adanya daya upaya yang berupa yang pertama adalah paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat maka masuk dalam menggerakkan. Yang terakhir adalah bentuk kelima atau medeflechet atau membantu melakukan, diatur di dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif di dalam undang-undang. Yang kedua adalah sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu ini KUHP ini pembantu ini diatur dalam KUHP pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu yang pertama adalah pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan pasal 50 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga seperti yang di atas. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 334 ayat 4, di mana merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang atau pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku ada diatur dalam pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya.
saja. Di dalam pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pada pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyatno. Selanjutnya adalah penyataan dengan kealpaan. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Berdasar contohnya misalnya A memberi gunting kepada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Itu adalah contoh tindak pidana dengan penyertaan dengan kealpaan.